Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Madukubah dengan NIM S1S1191035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya, yaitu UAS Kalkulus 2. Baik, saya mulai dengan nomor 2 dulu, yang wajib divideokan. Yang mana soalnya itu tentukan domain fungsi f x y, yang mana fungsinya itu akar y kurang x pangkat 4 dibagi x kuadrat ditambah y kurang a kuadrat, yang mana a itu merupakan jumlah dari 2 digit terakhir NIM. Nah, jadi karena NIM saya itu 35, jadi 3 ditambah 5 itu 8, jadi A-nya itu 8. Sehingga fungsinya itu menjadi akar Y dikurang X pangkat 4 dibagi X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang 8 kuadrat. Jadi untuk mencari suatu domain, kan ini tuh fungsinya pecahan. Nah, pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0. Karena kalau misalnya penyebutnya 0, nanti nilainya itu jadi tak terdefinisikan atau tak hingga. Jadi, agar ini tuh punya nilai X-nya itu tidak boleh 0 dan Y-nya itu tidak boleh 8. Mengapa? Karena kalau misalnya Y-nya itu 8, berarti 8 dikurang 8, 0. Kemudian kalau X-nya 0, 0 di pangkat 2 itu 0. Kalau ini kita masukkan nilainya itu X sama dengan 0, Y sama dengan 8, nanti akar Y dikurang X pangkat 4 itu akan dibagi 0, jadi hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Kemudian, agar akar Y dikurang X pangkat 4 memiliki nilai, maka Y-nya itu tidak boleh kurang dari 0 atau tidak boleh negatif. Dia itu harus bilangan real. Mengapa? Karena kalau nilainya negatif itu berarti dia akan menjadi bilangan imajiner. Maka di sini Y-nya itu menjadi lebih besar sama dengan 4. Nah, maka domain dari fungsi tersebut kita definisikan menjadi domain fungsi sama dengan X, Y merupakan elemen bilangan real pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini ada X dan juga Y. Kalau cuma X berarti dia itu cuma R saja. Kalau X, Y, Z atau 3 fungsi pengubah berarti dia itu R pangkat 3. Kemudian Y lebih besar sama dengan X pangkat 4, X tidak boleh sama dengan 0, dan Y tidak boleh sama dengan 8 tutup kurawal. Lalu untuk daerahnya, grafiknya, nah di sini adalah kurva yang menunjukkan fungsi Y sama dengan X pangkat 4. Jadi untuk menggambar kurvanya itu kita definisikan dulu jika Y itu sama dengan X pangkat 4. Kemudian kita arsir sesuai dengan domain yang telah kita definisikan. Yang hasilnya itu menjadi seperti berikut. Kemudian untuk soal nomor 4, tunjukkan bahwa limit X, Y menuju 0,0 dengan
X kuadrat Y ditambah Y pangkat 5 dibagi X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 itu tidak ada. Nah, jadi pertama kita cari tahu dulu kurva yang melalui 0,0 itu apa saja. Nah, jadi di sini saya mengambil Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X pangkat 3. Nah, pertama kita substitusikan dulu nilai Y dengan X pangkat 2. Jadi kita substitusikan semua nilai Y dengan pangkat 2. Setelah itu kita operasikan, kita dapatkan X pangkat 4 ditambah X pangkat 10 dibagi X pangkat 4 ditambah X pangkat 8. Kemudian kita sederhanakan untuk mengeliminasi X pangkat 4 agar lebih mudah kita hitung. Ini tuh dari 1 dikali X4 sama dengan X4. Kemudian 1 dikali X pangkat 4 sama dengan X pangkat 4. Lalu di sini ditambah positif X pangkat 6 dikali X pangkat 4. Jadi kalau perkalian seperti ini itu cukup pangkatnya yang ditambahkan. Jadi kita dapatkan X pangkat 10. Begitu pula pada bagian penyebutnya. Jadi setelah X pangkat 4 ini habis, di sini sisa 1 tambah X pangkat 6 bagi 1 tambah X pangkat 4. Kemudian tersisa 1 per 1, lalu tersisa 1. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan X pangkat 3. Perhitungannya sama yang seperti sebelumnya. Sehingga nanti di sini kita mendapatkan hasilnya itu 0 per 1. Jadi X-nya ini tuh nanti kita ganti dengan 0. Sesuai yang ada di soal. Itulah mengapa di sini tuh sisa 1 karena X-nya tuh tersisa 0. X-nya itu kita ganti dengan 0. Jadi 0 pangkat 6 itu 0. X pangkat 4 itu 0. 0 pangkat 4 itu 0 juga, sehingga tersisa 1. Dan di sini X ditambah X pangkat 11 kita ganti jadi 0, ditambah 0 pangkat 11 itu hasilnya 0. Kemudian 1 ditambah 0 pangkat 8 itu hasilnya 1. Dan 0 dibagi 1 itu hasilnya 0. Kemudian untuk soal nomor 3, yang mana soalnya itu tentukan semua turunan parsial kedua dari fxy sama dengan A ditambah 1 sin X pangkat A tambah 1 Y A kurang 1. Jadi kurang, harusnya yes pangkat A kurang 1. Tapi di sini saya salah. Di sini saya Y-nya saya kurang cermati soalnya. Jadi di sini saya menghitung Y-nya itu pangkat A ditambah 1. Nah, jadi turunan parsial kedua itu F kali, jadi untuk turunan parsialnya itu nanti ada F diturunkan terhadap X dan juga X. Lalu fungsi diturunkan terhadap Y, lalu Y diturunkan lagi terhadap Y. Kemudian fungsi diturunkan terhadap X, lalu diturunkan terhadap Y. Lalu fungsi diturunkan terhadap Y, lalu diturunkan terhadap X. Lalu A-nya itu bernilai 8 seperti sebelumnya, sehingga sin
sehingga fungsinya itu menjadi 9 sin X pangkat 9 Y pangkat 9. Seharusnya ini tuh Y pangkat 7, karena harusnya kurang 1. Kemudian pertama kita cari dulu fungsi diturunkan terhadap X sebanyak 2 kali. Jadi karena A-nya itu 8, jadi fungsinya itu menjadi 9 dikali sin X pangkat 9 Y di pangkat 9. Seharusnya di sini itu 7, karena 8 dikurang 1 itu 7. Jadi kita turunkan dulu terhadap X, sehingga U-nya itu, jadi kita misalkan dulu U itu 9, lalu U aksen itu 0. Kenapa 0? Karena dia itu tidak punya X, jadi dia itu langsung habis. Lalu V-nya itu sin X pangkat 9 Y di pangkat 7. V aksennya itu 9X pangkat 8 Y di pangkat 7 cos X pangkat 9 Y pangkat 7. Lalu kita operasikan sesuai rumus ini, sehingga tersisa 81 dikali X pangkat 8 Y di pangkat 7 cos X pangkat 9 Y pangkat 7. Kenapa di sini tersisa yang ini saja? Karena di sini tuh dikalikan 0, jadi dia tuh langsung habis. Lalu untuk turunan keduanya, untuk fxx-nya, kita misalkan lagi. Jadi ini tuh adalah U dan ini adalah V. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Namun di sini tuh seharusnya 7. Y-nya ini seharusnya 7. Jadi di sini tuh hasilnya seharusnya 648X pangkat 7 Y pangkat 7 cos X pangkat 9 Y di pangkat 7 dikurang 729 X pangkat 16 Y pangkat 17 sin X kuadrat sin X pangkat 9 Y pangkat 9. Mungkin untuk yang diturunkan terhadap X tidak terlalu berpengaruh kekeliruan saya dalam melihat soal. Namun mungkin untuk hasil dari FYY, FXY dan juga FYX-nya itu akan berpengaruh, karena ketika saya turunkan itu, karena jika diturunkan terhadap Y, berarti pangkatnya ini itu di sini kan harusnya di sini 7, berarti seharusnya di sini itu 7 X pangkat 9 Y pangkat 6. Untuk operasinya yang kurang lebih sama dengan fxx, namun untuk FYY berarti dia diturunkan terhadap Y sebanyak 2 kali. Kemudian kalau untuk fxy berarti dia itu diturunkan dulu terhadap X, lalu diturunkan terhadap Y. Sini. Lalu untuk FYX berarti dia itu diturunkan dulu terhadap Y, lalu diturunkan terhadap X. Ini adalah turunan terhadap Y-nya, ini turunan terhadap X-nya. Sehingga ini tuh hasil dari FYX. Kemudian berdasarkan perhitungan ini juga bisa kita simpulkan bahwa FYX itu sama saja dengan FXY. Jadi kita lihat di sini 729 X pangkat 8 Y pangkat 8 cos X pangkat 9 Y pangkat 9. Di sini sama.
lalu minus 729 X pangkat 17 Y pangkat 17 dikali sin X pangkat 9 Y pangkat 9. Jadi seperti ini sama hasilnya. Kemudian untuk nomor 1, soalnya itu tentukan luas daerah yang diberi warna biru. Di sini kita lihat batasnya itu ada 0 dan juga 2. Kemudian Y itu sama dengan X, atasnya kurva, lalu kurvanya itu Y sama dengan 1/3 X pangkat 2. Jadi ini menggunakan integral. Jadi batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu 2. Kemudian untuk kita integralkan, jadi di sini tuh 1/n tambah 1. Jadi di sini tuh X-nya pangkat 1. Di sini tuh X-nya pangkat 1. Nanti n pangkatnya itu kita tambahkan 1 dan sehingga dia tuh menjadi pangkat 2. Dan di sini juga n-nya itu 1, berarti kita tambahkan 1 jadi 1/2 X pangkat 2. Kemudian dikurang, ini kenapa menjadi 1/9? Karena kan ini 1/3, jadi 1/3 itu dikali n ditambah 1, n-nya itu 2, n tambah 1 itu 3. Jadi 3 kali 3 9. Kemudian ini pangkatnya juga ditambahkan 1 sehingga menjadi 1/9 X pangkat 3. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya itu dengan batas atas dan juga batas bawahnya. Kemudian di sini kenapa 0? Karena kalau kita ganti X-nya dengan 0, nanti dia dikalikan 0 semua sehingga hasilnya 0. Jadi tersisa ini saja. Lalu kita jumlahkan, di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4 dibagi 2, sisa 2. Lalu di sini 8/9. Kemudian kita samakan penyebutnya karena pecahan, kalau mau dijumlahkan itu harus sama penyebutnya. Sehingga kita dapatkan 10/9 yang kalau kita bagi itu kita bulatkan jadi 1 yang kalau kita jadikan bilangan desimal, dia itu jadi 1,111. Kemudian bagian B-nya ya, nomor 1 yaitu tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah berwarna biru tersebut berputar mengelilingi sumbu X. Nah, jadi kita ketahui bahwa Y-nya itu 1/3 X kuadrat, Y-nya juga itu X. Lalu X-nya itu X-nya itu 0. Jadi lalu X-nya itu 0 dan juga 2. Lalu batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 2. Kemudian karena dia itu mengelilingi sumbu X karena dia itu berputar mengelilingi sumbu X berarti 360 derajat. Jadi di sini tuh 2V. Berarti dia tuh kita cari volumenya. Jadi kita masukkan nilai-nilai ini ke rumusnya, yaitu V sama dengan 2V integral X dikali Fx kurang Gx dengan batas A dan B dx. Kemudian perhitungannya kurang lebih sama dengan yang tadi. Sehingga kita dapatkan hasil 2 kali 2/3 V.
Jadi volume dari benda tersebut jika berputar terhadap sumbu X, itu volumenya 2 kali 2 per 3 V. Baik, saya pikir itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.